setiap family business selalu punya masalah. Walaupun masalahnya bisa beda-beda, tapi punya narasi yang mirip. Problemnya baik di family business maupun non-family business adalah kemampuan untuk step up ini gitu loh. Kadang-kadang kita sebagai entrepreneur, sebagai founder, kita lupa. Kalau dulu sih saya one man show, dulu tuh saya sirkus yang satu orang, one man band gitu. Nah tapi setelah kita mencapai satu, kita lupa kalau kita harus mulai mulai devolve. Biasanya yang paling susah itu trust issue karena this is my baby. Oh gitu. Mitra bisnis, hari ini saya punya tamu spesial dan topik spesial. Topiknya adalah suksesi di family business. Jadi kita semua di Indonesia ini banyak sekali bisnis besar. Asalnya adalah family business ya. Kita bicara suksesi di family business. Dan saya didampingi oleh kawan saya Linda Salim. Silakan Bu Linda, selamat datang dan silakan introduction dulu. Silakan. Terima kasih introduction-nya Pak Tanadi. Jadi saya Linda Salim, CEO dari Daftaro dan saya banyak bergerak di family business karena memang S3 saya di bidang family business. Saya mengajar juga melakukan banyak research dan some advising. Dan keluarga saya pun datang dari family business. Oke, pas banget ya. Jadi saya kenal Linda Salim ini mungkin sudah 15 tahun barangkali ya. Kayaknya. Kurang lebih ya. Dulu sama-sama mengajar di Universitas Ciputra. Jadi beliau mengajar di Universitas Ciputra dan banyak mengajar tentang family business gitu. Lalu saya tahu beliau mengambil S3, jadi sudah lulus. Ini sudah doktor ini ya, doktor ya. Bukan dokter ya, doktor ya. Walaupun industrinya juga industrinya medical ya. Dan sangat ahli di bidang family business. Dulu saya sering seminar di family business, jadi kita banyak ngobrol tentang family business. Dan saya belajar banyak dari Bu Linda Salim tentang family business ya. Dulu saya pernah tahu bahwa di Indonesia ini sebelum zamannya Gojek dan Tokopedia, hampir semua bisnis besar itu di Indonesia, boleh dikatakan semua ya, awalnya adalah family business ya. Mungkin Bu Linda ada sedikit sharing tentang family business punya background dan industri yang ada di Indonesia ini terutama, silakan. Kalau kita bicara di Indonesia, mungkin data itu tidak pernah akurat karena banyak family business yang kita tidak tahu dan sebagai private company mereka tidak mendeklar sebagai family business. Tapi kalau kita bicara estimasi itu kira-kira 82 sampai 95% perusahaan di Indonesia itu adalah either family business atau funded by family business. Oke, funded by family business artinya family business invest di situ lalu ada yang running sendiri. Iya, biasanya kalau 10-20 tahun terakhir itu biasanya dijalankan oleh generasi kedua atau ketiga biasanya. Waduh, sudah level cucu ya? Iya, level cucu. Cucu. Saya senang sekali dengan pemikiran family business ini dan mungkin sudah seminar lebih dari 50 kali ya. Di banyak kota saya seminar tentang family business. Dan selalu persoalannya beda-beda tapi unik-unik ya. Tapi kalau dilacak secara keseluruhan banyak yang mirip banget ya. Karena itu hari ini kita memilih topik yang sederhana yaitu suksesi gitu. Suksesi ya. Suksesi ini sering sekali jadi problem ya. Karena mungkin setiap pendiri terutama susah untuk turun gitu ya. Dan sering-sering lupa waktu gitu. Mungkin bisa kasih sedikit gambaran tentang konsep suksesi dan kesulitan yang ada di lapangan dulu. Jadi kita nanti bicara teorinya pada sesi yang kedua. Silakan. Oke, jadi betul sekali Pak Tanadi. Biasanya kalau pemimpin lupa turun itu biasanya saking excitednya karena merasa muda terus gitu. Kalau berkarya terus, semangat terus, jadi rasanya masih muda terus. Nah, saya paralelkan sedikit dengan startup. Kalau di startup dan entrepreneurship itu biasanya ada dua expertise. Satu expertise adalah yang membawa dari from 0 to 1. Oke. Nah, yang kedua lagi from 1 to 100. Nah, ini biasanya yang kedua itu skill up-nya ya. Betul, yang pertama starting-nya. Betul. Dan ini biasanya adalah dua pribadi yang bertolak belakang yang sangat berbeda sekali. Nah, kalau di family business otomatis kan kebanyakan orang yang sama. Nah, problemnya baik di family business maupun non family business adalah ya kemampuan untuk step up ini gitu loh. Kadang-kadang kita sebagai entrepreneur, sebagai founder, kita lupa. Kalau
Ya dulu sih saya one man show. Dulu tuh saya sirkus yang satu orang, one man band gitu. Nah tapi setelah kita mencapai satu, kita lupa kalau kita harus mulai mulai devolve, mulai belajar melibatkan banyak orang. Iya, dan biasanya yang paling susah itu trust issue karena this is my baby. Trust issue ya. Iya, this is my baik baby. Terhadap anak ataupun terhadap profesional. Betul. Dan kebanyakan kalau family business kan profesionalnya anak gitu. Jadi profesionalnya justru anaknya ya. Betul. Tidak bisa betul-betul memahami siapa yang harus dilepas. Selalu akan seperti itu. Sebentar saya tanya dulu. Biasanya pada usia berapakah family business itu foundernya atau pendirinya harus bisa mulai melepaskan? Dan butuh berapa tahun untuk melepas itu? Silakan. Kalau mau secara radikal, pada waktu hari pertama kita buka pintu bisnis itu kita harus siap untuk step down. Waduh, begitu. Wah itu jarang ada. Iya. Tapi kalau yang paling lambat? Yang paling lambat, kalau bukan kemarin ya besok sebetulnya. Tidak ada kata terlambat. Iya, kalau bukan kemarin ya besok gitu ya, tidak ada lagi ya karena hari ini sedang ngobrol nggak sempat gitu. Tapi kalau kita kerucutkan lagi, saya mengejar pertanyaan ini gitu ya. Karena saya tahu usia itu akan berbeda tiap orang, berbeda tiap situasi. Tapi kira-kira pada usia berapa second generation itu, suksesi itu mulai dilibatkan untuk mulai masuk ke dalam kegiatan bisnis itu? Silakan. Kalau menurut saya seharusnya begitu mereka itu punya pemikiran sendiri. Jadi ada anak yang mature-nya itu umur 10 tahun, umur 8 tahun atau 15 tahun. Pokoknya mereka mulai sudah melawan orang tua. Nah itu kita mulai harus involve-kan. Supaya kita mengarahkan ini. Kan waktu kita mulai besar, anak-anak mulai besar, mereka kan mulai membuka dunianya. Dan dunia terbuka itu bagus. Dan they're the future of the company, they're the future of the family business. Tapi ada tapinya, jangan kemana-mana, masih harus ada limitnya juga, boundary-nya mana. Nah itulah yang kita pagarnya itu yang kita bentuk. Pagarnya yang kita bentuk. Betul. Yes. Jadi saya sudah mengejar 3 kali belum dapat angkanya umurnya. Idealnya biasanya mungkin. Saya balik deh, orang pendiri ataupun seorang bos gitu ya kan mulai mau mendelegasikan suksesi. Pada usia berapa sudah mulai mengurangi kekuasaannya dan berbagi hal itu dengan suksesornya? Sebelum umur 50. Waduh, sudah mulai melepas sedikit ya sebagiannya. Mungkin bukan melepaskan ya, tapi mulai berbagi. Berbagi dan mengajak berdiskusi, mengajak menerima aspirasi dari teman-teman yang lebih muda atau even employee yang lebih muda kalau anak-anak masih belum bisa diajak berpikir bersama ya. Sebelum kita masuk kepada teori-teori yang lebih dalam, pengen ngobrol jenak tentang pemahaman family business ini. Saya tahu Linda Salim ini waktu mengambil S3 sering sekali, mungkin sudah di 5 atau 10 negara ya, keliling-keliling untuk berbicara tentang family business ya. Boleh sharing sedikit enggak? Apa sih yang menarik kalau melihat Indonesia ya dibandingkan dengan apakah Eropa, Amerika, Brazil atau mana gitu dalam dunia family bisnisnya? Silakan. Kalau menurut saya di Indonesia itu family business itu termasuk masih kecil. Masih kecil. Kalau kita ke Europe generasi 8, generasi 12 itu biasa. Terutama kalau ke Jepang gitu ya, generasi ke-35. Aduh. Kita kadang-kadang ngeri juga itu generasi ke-35 itu dari mana gitu. Nah kalau di Indonesia. Satu generasi itu padahal define-nya kira-kira 25 tahun ya. Betul, iya. Berarti kalau generasi ke-6 sudah 150 tahun company-nya berdiri. Iya. Diganti. Silakan. Kalau di Indonesia kebanyakan kalau udah generasi ketiga itu ketiga. Udah ya sekarang mulai banyak gitu. Tapi kalau lebih dari itu udah jarang sekali. Yang 4 masih sedikit. Mungkin juga dibarengi dengan kemerdekaan kita ya yang masih muda. Jadi dulu sebelum kemerdekaan tahun 45 tahun 50 berarti sekarang baru berapa? 3 generasi yang 25 tahun kali 3 ya. Mungkin karena itu. Kalau dari karakteristik
orang Indonesia atau family business di Indonesia di-compare dengan yang ada di negara lain, kira-kira seperti apa? Kalau menurut saya akan ambil satu baiknya dan satu buruknya. Tapi dua ini sama, gitu. Dua ini sama. Kalau orang keluarga di Indonesia itu lebih kolektif, jadi lebih banyak berkumpul bersama. Sehingga baiknya adalah untuk melanjutkan family business itu lebih gampang karena relationship-nya lebih dekat, lebih sering kumpul gitu. Jadi semakin sering kumpul kan kita saling mengerti satu sama lain. Nah, tapi jeleknya di situ juga. Saking seringnya ngumpul kita banyak gesekan. Banyak gesekan sehingga dengan friction yang ada ini semakin banyak percikan-percikan api yang harus dipadamkan gitu. Banyak percikan api yang harus dipadamkan karena justru terlalu sering kumpul. Ya. Oke, sebelum kita nanti masuk ke dalam teori dan latar belakang dari family business ini, mungkin sebelum kita mulai segalanya ini, satu tip deh buat para pemirsa sekalian, kira-kira tipnya apa yang paling penting dalam mengelola family business? Belum bilang suksesi ya, kita mengelola family business. Satu tip yang paling penting kira-kira apa? Pengertian, belajar mendengar. Belajar mendengar dan mengerti tentang semua pihak. Betul, jadi mendengar itu untuk mengerti. Biasanya kalau kita 80% listening itu kita lebih banyak mendengarkan untuk menjawab gitu. Jadi nggak usah mikir nanti abis ini saya jawab apa ya. Ngerti aja dia ngomongnya apa sih gitu. Dari semua pihak. Iya, dari semua pihak. Baik orang tua kepada anak, anak kepada orang tua dan seterusnya. Iya. Oke, mitra bisnis sekalian, kita selesai dengan latar belakang. Segera kita akan masuk ke dalam teori-teori family business dan suksesi. Segmen kedua kita berbicara tentang teori-teorinya. Jadi landasan teori dari suksesi ini apa sih? Mungkin kita mulai dari situ, silakan. Jadi begini, saya biasanya kalau memberikan ilustrasi tentang suksesi itu adalah seperti lari estafet. Lari estafet. Betul. Good. Lari estafet, jadi kita itu perlu memberikan ini aja ya. Kita perlu memberikan ke the next person gitu. Nah, dua hal yang harus dilakukan. Satu, dari pemimpin sebelumnya yang harus dilakukan adalah memberikan dan melepaskan. Gitu. Dari suksesornya harus menangkap dan menerima dan melanjutkan gitu. Nah, biasanya itulah yang susah karena dua orang yang pace-nya berbeda. Pace-nya berbeda, perspektifnya berbeda, pendidikannya pun pasti berbeda. Jadi konteks, situasi, keadaan, lingkungan ya. Itu justru yang paling banyak problem karena keduanya punya latar belakang yang berbeda. Betul. Yang satu dulu berusaha setengah mati kerja keras. Yang satu sudah santai, lahir sudah pakai AC, kamarnya sudah dingin, semuanya santai. Kuliahnya di luar negeri ya, bahkan SMA-nya di Singapura. Sementara bapaknya dulu mungkin lulus SMP atau lulus SMA doang. Mungkin tidak selalu seperti itu. Jadi perbedaan latar belakang jadi kunci yang paling besar di situ. Lalu sekarang kalau mengetahui keadaan itu dan kita mengejar tadi tongkat estafet supaya jalan, kira-kira apa yang harus diperhatikan oleh para pemain di family business ini, baik untuk generasi yang atas ataupun yang bawah? Bisa ini generasi 3 ini 4, bisa 1, bisa 2, silakan. Dua hal. Yang nomor satu adalah untuk generasi yang memberikan tongkat. Dia harus melihat ke depan. Dan untuk generasi yang menerima tongkat, dia harus melihat ke belakang supaya mereka pertama melihat kali aku dengar ini. ke posisi yang sama, saling kayak kita sekarang kita saling melihat gitu. Jadi yang generasi tua harus melihat nanti ke depan kayak apa, sedangkan yang generasi muda harus melihat dulu bapakku ini kayak apa. Biasanya kebalikan Pak, karena yang generasi tua biasanya dia ingatnya yang dulu. Karena waktu aku dulu sengsara gitu, kamu enak aja gitu ya. Dan generasi yang muda biasanya dia melihat ini loh Pak, besok itu gini, kalau aku yang memimpin begini.
Sebenarnya kebalik ini gitu loh. Very interesting. Pertama kali saya dengar ilustrasi ini. Jadi kalau yang tua justru harus melihat ke depan, yang muda harus melihat ke belakang, masa lalu ketika ayahnya dulu masih berperang ya. Betul. Jadi itu menjadi elemen, ini intinya kan empati ya, saling memahami situasi. Saling memahami. Oke. Praktisnya di lapangan apa yang harus dilakukan oleh generasi yang tua ataupun yang muda? Silakan. Praktisnya jangan lupa kadang-kadang antara generasi dan tua dan muda ini mereka ada di tempat yang sama. Oke. Mereka mengalami situasi yang sama, mungkin kesulitan keuangan, mungkin mama papanya nggak pernah di rumah dan lain sebagainya. Tapi konteks untuk founder maupun successor itu konteksnya berbeda. Kita pada satu situasi yang sama, tapi experience kita berbeda. Nah, jadi kuncinya adalah mengerti, melihat dari angle-nya anak saya. Gitu. Kalau saya dulu, aku ini loh kerja susah payah itu untuk kamu. Tapi kalau dari anak, mereka kan berpikir, alah mama gak usah kerja susah payah, mama itu loh di rumah aku udah happy. Gitu. Itu jadi saling. Kalau bertengkar terbalik lagi, tahu enggak dulu? Waduh. Lalu anaknya marah. Tahu enggak aku enggak kepingin dilahirkan. Wah, susah. Dan by the way, saya punya kacamata setelah setua ini. Saya belum pernah melihat family business yang tidak punya masalah. Jadi ini juga reminder untuk teman-teman. Setiap family business selalu punya masalah. Walaupun masalahnya bisa beda-beda, tapi punya narasi yang mirip. Jadi teman-teman kalau di rumah mendengarkan ini lalu tahu di rumahku kok ada problem. Di semua rumah punya problem. Wah, kalau orang Chinese bilang cia yu penanian tecing, setiap rumah punya problemnya sendiri-sendiri. Jadi nggak apa-apa, nggak usah terlalu eksplosif gitu ya. Wah kalau aku gini ya, semua punya. Jadi kalau Anda punya problem A, dia punya problem D, dia punya problem C, semua orang punya problem. Marilah kita cari solusinya. Nah, oke, sekarang kita coba masuk ke dalam solusi-solusi pada memanage bagaimana suksesi itu bisa terjadi dengan mulus. Silakan Linda. Nah, lucu karena Pak Tanadi kayaknya membaca pikiran saya. Ngomong soal problem, soal masalah. Karena ini salah satu poin besar research saya di disertasi saya waktu saya mengambil S3. Yang saya ukur pertama kali bukan manajemen, bukan relationship dan lain sebagainya, tapi attitude toward conflict. Jadi yang saya ukur adalah predecessor-nya, jadi outgoing leader-nya yang memberikan tongkat. Atasannya. Betul. Intinya kalau bapak ibunya atasannya punya sikap terhadap konflik itu seperti apa? Jadi yang saya ukur adalah yang saya tanyakan cuma satu, karena saya kan kualitatif ya. Saya nggak memberikan survei dan lain sebagainya. Jadi kita ngomong gini ngobrol. Yang saya tanyakan ada satu, cuma satu. Di tempat Anda, di keluarga Anda, apakah ada konflik? Selalu ada. Oh enggak Pak. Oh, enggak selalu. Nah dari situlah yang saya perhatikan jawabannya. Ada yang bilang, oh enggak ada konflik di tempat saya. Nah ini kayaknya bakal problem nih. Gitu. Karena dia tidak sadar bahwa itu konflik. Pertama tidak sadar dan terlalu cepat memadamkan percikan. Bahkan kadang-kadang tidak mengakui. Padahal kalau kita konflik gesekan itu justru bagus. Karena dalam kita quarreling ini kita akan saling mengerti. Oh papaku ini tidak bisa kalau diginiin. Oh anakku ini harus kayak gini mendekatinya gitu. Jadi sebenarnya konflik itu bagus. Jadi pertanyaannya cuma itu doang, satu? Iya, enggak, masih ada follow up-nya. Tapi dari situ, dari pertanyaan nomor 1 ini saya tahu banyak. Saya bisa memprediksi. Coba kalau misalkan, saya bilang, oh iya Pak, oh iya Bu, saya adalah sedikit-sedikit gitu. Apa? Nanti saya prop lagi gitu loh. Contohnya konflik itu apa? Jadi yang saya cari cuma satu, ini struktural atau karakter. Menarik ya, menarik. Gitu. Struktural atau karakter? Berarti ini sifatnya soft skill atau hard skill lah kasarnya. Iya, betul. Kalau struktural contohnya apa? Kalau struktural itu yang don't see eye to eye. Misalnya contohnya ada satu klien saya itu yang bapaknya itu pengen
multinational gitu. Pengen perusahaan ini semakin lama semakin besar, semakin lama semakin besar. Go multinasional. Iya. Tapi anaknya nggak mau. Tapi anaknya itu lebih model yang artistik, yang introvert, yang ya segini aja cukup gitu loh. Duitnya bisa nambah, tapi perusahaannya segini-segini aja gitu loh. Punya toko 3 aja cukup asal cantik. Bapaknya maunya 30 gitu kira-kira. Iya. Cocok. Dan anaknya itu cuma pengen yang bisa aku santai pegang lah, aja. ya. Aku nggak bisa mempercayain orang yang aku sama sekali tidak tahu detailnya gitu loh. Kalau bapaknya asal lu make money, yos jalan lah gitu. Pokok cuan. Iya. Oke, itu struktural. Kalau sifatnya karakter seperti apa? Kalau sifatnya karakter itu adalah ya biasa yang ngomongnya sembarangan, yang kalau marah itu eksplosif. Sedangkan yang satunya kadang-kadang bukan tidak bisa mendengarkan kritik ya, tapi kritik itu mesti digosok, mesti disandwich dulu gitu loh. Oke. Maunya halus bahasanya, Iya. yang satunya direct. Gitu. Disandwich dengan pujian-pujian dulu di depan dan di belakangnya. Kamu sebenarnya baik loh, Iya. cuma kamu kurang ajar gitu. Sebetulnya nggak apa-apa kamu anakku gitu kira-kira ya. Betul. Tengahnya dijepit gitu. Okay. Contohnya begitu. Lalu kalau tahu dari sisi situ problem yang ada, apa yang tadi kan bicara tentang attitude sikap kita terhadap konflik. Apa yang baik untuk family business suksesi, apa yang kurang baik? Silakan. Sebenarnya tidak ada yang baik dan kurang baik. Yang biasanya mau saya tahu setelah attitude konflik, bagaimana cara mereka menyelesaikan konflik? Gitu. Jadi lucu karena pertanyaan pertama saya nanya ada konflik atau enggak? Ada yang bilang oh enggak ada, di tempat saya enggak ada konflik, baik-baik saja semua. Terus saya tanyain, terus kalau ada yang ribut gimana menyelesaikannya? Terus? Dan biasanya mereka menjawab gitu, oh enggak boleh, ya harus ini. Ada macam-macam Mbak, kadang ada yang dia bilang pokoknya sebuah perusahaan itu harus ada satu yang ditakutin. Jadi mungkin kalau kita ngomong konteks Surabaya, especially Chinese family, biasanya selama mamanya masih ada pasti nggak mungkin ribut. Contohnya begitu. Semua takut sama mamanya, kira-kira gitu ya. Papanya boleh diajak bertengkar, mama nggak boleh. Menarik. Nah, kalau saya lompat sedikit ya dari tadi bikin disertasi S3, boleh nggak kasihin kita tips konklusinya dari setelah memahami attitude toward konflik ini, apa yang harus kita lakukan dari situ? Konklusi saya biasanya saya bilang nggak usah terlalu tegang deh. Gitu loh. Nggak usah terlalu tegang. Dengan konflik, dengan masa depan, dengan apa yang dilakukan anak cucu kita. Yang penting kita putuskan dulu, kita mau anak cucu kita meneruskan usaha ini atau enggak? Yes or no? Kalau no, it's obvious ya. Kalau yes, kita suka atau tidak suka, kita harus melonggarkan ini, harus dikasih, harus dilepas. Apa yang dikerjakan oleh mereka ya udah kita percaya aja bahwa 20, 30, 40 tahun selama ini kita sudah membesarkan mereka dengan baik, jadi mereka akan mampu untuk meneruskan sesuai dengan kemampuan mereka. Ya. Gitu. Jadi mitra bisnis saya dengan Linda ini sama-sama suka dengan konsepnya Gallup Clifton Strength, karena itu tadi saya bawa punya saya tulisannya Tanah di Santoso, Activator, Strategic, Relator, Maximizer, dan Intellection. Kita punya dua yang sama ya. Kita punya dua yang sama, yaitu Activator dan Relator. Activator saya nomor 1, dia nomor 2. Relator nomor 3, kita sama-sama nomor 3. Ya. Sana punya learner dan achiever. Jadi kalau Activator tuh memulai sesuatu dengan cepat, kalau saya tidak selesai tak tinggal. Kalau Linda Salim dia selesaikan dengan tuntas karena punya achiever ya. Achiever ini selalu kerja keras ya. Saya cukup suka dengan konsep Gallup Clifton Strength. Nanti teman-teman boleh belajar. Kita punya podcast lain yang berbicara tentang Gallup Clifton Strength. Tapi dengan menaruh di sini dan di tempat gelas ini banyak remind kita dan merimain orang sekeliling kita bahwa kita punya ini ya. Sehingga Anda tahu kita suka apa. Kalau punya ide ya langsung jalan lah karena ada activatornya.
ya. Ini yang menarik sebenarnya tadi pagi saya WA Linda. Dia tanya saya, Pak San gimana itu podcastnya? Udah jalan, ayo kita podcast yuk hari ini yuk. Dan ayo jalan sudah gitu. Ini serius, ini true story. Jadi karena kita sama-sama punya activator. Kalau kita memahami ini mungkin akan lebih baik. Saya melihat banyak family business ketika kita coach mereka dengan menggunakan Gallup Clifton Strength. Karena ternyata suami dan istrinya punya beda yang jauh di dalam talent dan strength-nya. Jadi ketika bedanya jauh, terjadi konflik tanpa sadar. Kalau sadar, istri saya begini atau anak saya begini atau suami saya begini atau ayah saya begini, Anda bisa saling menyesuaikan diri dengan lebih baik. Tidak usah bertengkar karena kacamata Anda dengan kacamata saya itu beda. Ya, oke. Kita sudahi sesi kedua, yaitu tentang teori di belakang family business. Simple banget. Kita bicara nanti pada sesi yang ketiga bagaimana kita mengaplikasikan di dalam kehidupan family business kita. Mitra bisnis, saya masih dengan Linda Salim dalam Suksesi di Family Business. Kita sampai pada sesi yang ketiga tentang bagaimana mengaplikasikan pemahaman-pemahaman ini dalam kehidupan sehari-hari kita. Tadi kita sudah bicara bahwa family business ini kalau suksesi selalu punya banyak problem dan keadaan yang sering-sering tidak nyaman antara yang memberikan tongkat estafet dengan yang menerima tongkat estafet. Maka pertanyaan pertama adalah apa solusinya? Silakan. Solusinya yang paling kontroversial adalah banyak-banyaklah berkonflik. Waduh, ini pertama kali juga saya dengar. Banyak-banyaklah berkonflik. Banyak-banyaklah berkonflik. Tapi untuk banyak berkonflik harus relax. Berkonflik yang baik juga. Betul. Ya, jadi saya tiba-tiba teringat tentang konsep 5 dysfunction of a team. Jadi tim itu ternyata kalau menjadi dysfunction, kalau fear of konfliknya tinggi, tidak mau konflik. Ketika tidak mau konflik, apa yang terjadi? Kita itu membiarkan elephant in the room. Wah, membiarkan suatu kejadian yang tidak enak banget ditaruh di situ, tapi tidak mau diomong Semua menghindari percakapan itu. Begitu satu menyentuh percakapan ini, udah jangan ngomong itu, jangan ngomong soal adik. Semua menghindari. Yang terjadi adalah artificial harmony. Jadi harmoni yang palsu gitu. Tapi sebetulnya di dalamnya ada bara api yang tersekam itu, tahu-tahu bisa membakar habis ya. Nah, itu kalau waktunya succession meledak gitu. Nah, waktunya succession meledak. Sering saya lihat itu. Jadi sampai maafin ya, orang tuanya itu usia 86, anaknya sudah 50 lebih. Anaknya masih ngerjain dan tidak tahu ini nanti ya apa ya tongkat suksesinya ini. Padahal anaknya ada 3 dan di company itu ada 3 plus 1 menantu gitu ya. Jadi berempat mengurus dan nggak tahu nanti papa ini mau ngasihkan ke siapa dan siapa bagian apa dan gua bagiannya berapa, share-nya berapa. Nggak ada pembicaraan itu sama sekali. Padahal papa sekarang di rumah sakit gitu. Nah ini problem yang besar ya. Jadi kalau sudah berkonflik sudah cerita mungkin akan lebih baik. Yang lain silakan. Jadi kalau saya lihat specifically untuk family business di Indonesia, itu sampai sekarang di salah satu keluarga saya pun masih ada yang bilang lo ya nggak usah diomongin, nggak usah dibagi dulu. Karena kalau dengan membagi itu kita akan berkonflik, kita akan saling iri gitu. Nah padahal berkonflik sekarang itu malah bagus daripada nanti. Karena begini, dengan berkonflik sekarang dengan orang tua berdebat masih ada, masih mau ngobrol. Kita akan mengerti orang tua kita itu memberikan kita botol ini bukan pot ini, alasannya apa? Gitu. Perusahaan A yang diberikan kepada saya bukan ke perusahaan B itu kenapa? Nah dari diskusi itu nanti bisa saja papa saya salah atau dan memperbaiki. Betul, masih bisa diperbaiki tanpa harus bertengkar selama long term gitu. Siapa tahu bisa jadi saya yang salah, baru saya mengerti. Oh papa tuh ngasih aku ini karena begini toh. Ya wis lah, gitu. Jadi sering-sering berkonflik itu begitu. Konflik itu ada 2. Yang satu kita pengen benar. Yang 2 pengen solusi. Nah berkonfliklah yang benar yang pengen solusi. Kita benar atau salah nggak penting lah. Bukan penting menang-menangan ego gitu ya. Tapi punya solusinya apa? Solusinya. Kalau kita sama-sama tadi attitude toward konfliknya adalah how we reach solution together. Bagaimana kita menemukan solusi bersama itu akan baik. Saya akan lompat pada sebuah pertanyaan yang cukup unik, yaitu ini karena gender difference ya. Kita ingin minta pendapat Linda Salim bagaimana ketika gendernya justru wanita gitu. Kebetulan ibu saya dulu lebih
leader lebih berbisnis, lebih mampu di dalam bekerja berbisnis daripada ayah saya. Sehingga saya sebenarnya lebih, kalau dalam dunia bisnis, karena ayah saya dulu guru, ibu saya pebisnis. Jadi saya lebih banyak ikut dari ibu Gurunya saya. mama papa saya dulu. Oke, terima kasih. Ini benar ini ceritanya. Jadi ayah saya dulu gurunya ayah ibunya Bu Linda. Terima kasih. Jadi kalau terutama woman leader ya, karena kan woman leader sedikit beda, lebih emosional, lebih segala macam. Kira-kira seperti apa? Silahkan. Kalau ini menarik karena ini salah satu dari variabel yang saya teliti di S3 saya. Ternyata kalau women leader itu banyak yang lebih rileks terhadap konflik. Padahal katanya lebih emosional, lebih berjalan berdasarkan feeling ya, making decision based on how I feel gitu ya. Nah ternyata itu di family business itu bagus. Oh. Gitu. Karena ada dua hal. Pertama, si ibu-ibu ini biasanya bisa merasakan temperatur ruangan gitu loh. Wah, bisa merasakan temperatur ruangan. Oke. Jadi kalau apinya udah membesar, dia akan nyiramin dulu. Kalau apinya kecil dibiarin gitu loh. Jadi tidak sampai meledak. Itu nomor satu. Dan yang kedua saya pikir dari beberapa artikel yang saya baca dan beberapa artikel kecil yang saya tulis juga, saya melihat bahwa ibu-ibu ini melakukan succession process ini untuk kedua kali. Begitu, karena waktu kita masih kecil, kita masih bayi, itu ibu yang apapun yang kita kerjakan itu adalah keputusan dari ibu. Okay. Sampai waktu kita agak besar, kita mulai ngelawan nih, kita mulai punya kemauan sendiri, kita mulai no gitu. Mama bilang apa, kita jawabannya no gitu. Jadi mama itu sudah biasa membiarkan kita itu lepas dan mempunyai keinginan kita sendiri. Oke. Jadi succession process sekarang ini seperti yang kedua kali untuk mama. Menarik. Berarti secara umum woman leader lebih mampu mendelegasikan kepada suksesor secara umum ya, enggak ada kepastiannya. Lebih nyaman. Berani untuk melepas. Gitu. Karena trust between mothers and children itu lebih besar karena dulunya sudah pernah. Oke, saya mau tanya hal yang sedikit beda. Bagaimana supaya membuat misalkan anaknya katakanlah 3, gampang aja ya, 3. Gimana supaya adil gitu? Enggak usah adil. Nah, sebenarnya enggak usah adil, silakan. Enggak usah adil. Bijaksana adanya di sana, yang di sini namanya bijak sini ya. Bijak sini, betul. Fairness is overrated. Fairness is overrated. Iya, dan itu betul. Karena kalau saya bersaudara 3, cewek semua ya. Dan kita kalau diperlakukan fair, kita malah marah karena itu bukan kebutuhan kita gitu. Jadi lebih penting untuk kita set our expectation. Ya, dan contohnya saya punya anak 1. Anak saya expectation-nya lebih tinggi daripada saya karena saya masih harus berbagi dengan 2 kakak saya kalau anak saya tidak berbagi orang tua gitu. Dan kedua, kita memberikan apa yang dibutuhkan gitu. Kalau kita memberikan cukup emotional attention, terus kita cukup mau mengerti, kita cukup mau mendengarkan, biasanya cukup kok. Biasanya enggak sampai kok spend more time with kakak saya. Iya. Terjadi iri-iri seperti Betul. itu. Biasanya iri itu karena kurang mengerti. Saya tanya ini karena saya nggak punya saudara, jadi nggak tahu. Oke, saya akan lompat pada persoalan yang berbeda, yaitu apa yang mulai hot atau rame dibicarakan terutama 5-10 tahun terakhir ini, yaitu family constitution. Sebenarnya family constitution itu apa? Silakan. Gampangnya, family constitution itu adalah undang-undang. Aturan main, undang-undang dari family kita. Iya, jadi kalau mau karena namanya constitution resmi banget ya Pak ya. Jadi kita melihatnya adalah keluarga ini adalah negara kecil. Oke. Nah negara kecil itu harus diatur. Yes. Nah family constitution ini adalah guidelines ya UUD-nya kita lah gitu.
UUD-nya kita. Biasanya itu kalau mau membuat itu, apa yang harus dilihat dan bagaimana membuatnya? Silakan. Saya jelaskan dulu, Family Constitution itu basically ada 2 bagian. Okay. Satu bagian yang tidak bisa dirubah sama sekali, dan satu bagian lagi itu yang dinamis, bisa dirubah at any time. Okay. Nah, that said, bagian apa yang tidak bisa dirubah itu pun akan bisa dirubah kalau diputuskan oleh semua anggota keluarga. Yes. Gitu. Contohnya yang tidak bisa dirubah? Biasanya kalau yang pernah saya lihat ya, yang pernah saya involve, ada satu yang Jumat malam harus pulang makan bareng di rumah. Itu berat itu kalau yang satunya di Amerika. Nah, enggak bisa. Iya. Terus ada lagi yang saya punya klien yang kalau anak cowok, kalau anak cewek bebas. Kalau anak cowok umur 32 harus sudah married. Waduh. Berat itu. Tapi tujuannya adalah karena keluarga lumayan konservatif ya. Mereka ingin last name-nya dibawa oleh anak laki. Makanya kalau anak perempuan boleh lebih bebas. Kalau anak laki kan yang membawa last name kita. Last name kita. Iya. Bukan, ini enggak bicara soal saham berapa persen, bukan di situ ya? Bukan, itu bisa di situ, tapi itu di bagian yang bisa dirubah. Oh, ini. Malah itu yang dirubah. Iya. Oke, justru kalau yang bagian bisa dirubah secara umum itu apa misalkan? Misalkan siapa yang boleh bekerja dan tidak boleh bekerja di perusahaan ini. Okay. Lalu requirement-nya apa, harus pendidikan apa, harus experience atau enggak. Terus kalau mau kuliahnya dibayarin oleh orang tua harus ngambil major yang disetujuin orang tua contohnya. Oke. Biasanya family constitution itu berapa tebal atau berapa panjang? Tergantung, ada yang tergantung keluarganya, makin besar dan makin susah diatur, makin panjang lah gitu. Kalau ada satu family punya 3 saudara sudah bekerja bersama, masing-masing punya anak 2 gitu ya, dan tiba-tiba datang ke Linda Salim dan minta, tolong aku dibantu dong membuatkan family constitution, apa yang akan Linda lakukan? Nomor 1 interview dulu. Okay. Nomor 1 gini, consent dulu. Jadi biasanya terutama kalau di Asia, asumsinya adalah saya dibayar dan saya mematuhi, saya akan mendukung siapa yang membayar saya. Oke. Tapi sayangnya tidak, gitu. Jadi saya selalu nanya ke klien dulu, Pak, Bu, ini atau coach siapapun, aku boleh ya interview dengan mama papamu, dengan anakmu sendiri tanpa kamu? Yes. Nah itu dulu. Kalau jawabannya tidak boleh, you nggak mau mungkin. Saya akan mundur. Ya, sorry, cari aja yang lain gitu. Kalau katakanlah mau, terus? Kalau katakanlah mau, saya akan sensus dulu, Pak. Ya. Anggota keluarganya siapa aja dan lain sebagainya. Dari situ saya interview dulu. Kadang-kadang phone interview nggak apa-apa, setengah jam, 1 jam, tergantung dari keluarganya. Saya interview dulu supaya saya itu bisa merasakan keluarga ini kayak bagaimana sih gitu loh. Oke, dan masih bilang bahwa saya punya hak untuk memberikan masukan apapun. Kamu terima atau enggak apa-apa, tapi itu saran saya gitu ya. Betul, jadi keputusannya adalah keputusan keluarga, tapi saya di tengah-tengah, saya ditempatkan di sana. Relatif fair menurut saya tidak akan berpihak pada salah satu pihak. Iya, kalau misalnya saya disuruh berpihak, ya saya mundur lagi. Ya, itu cukup normal lah ya. Lalu ketika sudah memahami itu, apa yang harus dilakukan? Biasanya kalau dari Family Constitution itu, sebelum ada Family Constitution itu akan dibentuk Family Council. Oke. Gitu. Yes. Nah setelah saya interview ini, saya akan bisa membaca keluarga ini kan, dan saya mengusulkan, kamu bentuk Family Council. Family Council itu berapa orang? Tergantung. 5 sampai 12 orang. Kalau dalam corporate namanya BOD gitu ya? Kira-kira begitu. Kira-kira. Jadi orang-orang yang berperan di situ. Betul, tapi komposisinya agak berbeda karena orang-orang yang dominan dan orang-orang yang less dominant. Dicampur ya? Iya, dicampur supaya mereka suaranya pun terdengar. Kalau gitu. mau mengambil sebuah keputusan besar. Betul, iya. Oke. Nah, nanti dari Family Council inilah mereka yang membentuk Family Constitution, bukan saya. Oh, benar. Jadi saya akan kasih guideline. Oke, kamu perlu ngasih soal keluarga, soal anak, proses dan lain sebagainya. Biaya, keuangan, dan lain-lain.
By the way, teman-teman sekalian, salah satu tools yang paling gampang untuk memberikan gambaran family constitution itu modelnya seperti apa adalah ChatGPT. Setuju. Karena kebetulan yang lalu kita pernah training mengenai family business dan family constitution, dan teman-teman begitu pakai ChatGPT sudah 80% benar. Tinggal mengadjust saja apa yang perlu Anda rubah, apa yang perlu Anda tambahkan, dan apa yang perlu Anda kurang. Tapi kalau Anda mau lihat model family constitution itu kayak apa sih Pak San? Anda masuk ChatGPT, bilang, kasihkan sebuah situasi keadaannya, lalu bilang tolong dibuat family constitution yang cukup umum. Dari situ Anda lihat, lalu Anda pahami. Tentu Anda berhak berubah. Aku nggak mau ini, aku nggak mau ini, aku mau ini, gitu. Akan lebih tajam di situnya. Oke, Linda Salim, terima kasih banyak atas waktunya. Sebuah kalimat penutup buat teman-teman yang sedang mendengarkan podcast kita tentang family business suksesi ini. Apa yang penting, baik itu tip, pendapat, saran, apa saja. Silakan. Mungkin saran untuk baik pemimpin dan successor. Untuk pemimpin jangan takut. Jangan takut untuk melepaskan, karena lepas atau enggak lepas nanti pasti akan lepas juga, gitu. Lepas atau tidak lepas pasti akan lepas juga. Kalau untuk suksesornya? Kalau untuk suksesornya masa depanmu masih panjang, jadi terima saja. Dan dengerin dulu, lihat ke belakang dulu, lihat masa lalu dulu. Untuk mengetahui, makanya kita di sekolah kan kita belajar sejarah kan, kita belajar history, so we don't repeat the past mistakes again. Oke. Gitu, kira-kira. Mitra bisnis, saya dengan Linda Salim, CEO dari Daftaro, kita berbicara tentang suksesi di family business. Terima kasih atas waktunya. Saya Tanah Disantoso bersama Linda Salim, sukses selalu untuk Anda.